Baik, selamat datang sahabat Lingkar Madani dalam kelas pelatihan membangun budaya akuntabilitas dan transparansi di OMS dari regulasi hingga implementasi. Nah, narasumber kita pada pagi ini ada Mbak Sarwitri atau bisa disapa Mbak Wiwit, seorang program manajer Koksil LSM di Indonesia yang sudah memiliki pengalaman 20 tahun lebih di LSM. Topik kita pada sesi satu ini yaitu membongkar praktik akuntabilitas di organisasi masyarakat sipil, sebuah tantangan keberlanjutan dan resiliensi. Nah, teman-teman, mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita panggilkan Mbak Wiwit. Halo, Mbak Wiwit. Selamat pagi. Oke, selamat pagi sahabat Lingkar Madani. Senang sekali nih saya bisa duduk bersama dengan kawan-kawan semuanya gitu. Jadi sini prinsipnya kita belajar bersama ya terkait dengan akuntabilitas ini gitu. Nah, saya juga ingin kenal nih sama sahabat Lingkar Madani yang lain. Mungkin bisa buka buka kamera juga sehingga kita saling tahu. Gimana? Silakan boleh dibantu buka kameranya. Mungkin kita sapa dulu. Di sini ada Kak Florentia dari Koksi, ada Kak Faisal, ada Kak Ninang dari Japesda, dan ada Kak Sundri. Halo semuanya. Oke, ya. Ini mungkin salah satu tantangan ya kalau pelatihan dilakukan secara online kayak gitu. Nah, Ini ada tapi Kak Ninang. tidak apa-apa artinya tidak mengurangi semangat untuk belajar soal akuntabilitas ini. Nah, ini adalah hasil survei ya sebelum pelatihan ini dilakukan. Ada kurang lebih lima orang yang mengisi kayak gitu. Tapi mungkin ini cukup memberikan gambaran kayak gitu tentang kondisi akuntabilitas di organisasi masyarakat sipil. Pertanyaannya sederhana nih. Berikan contoh praktek akuntabilitas di organisasi Anda. Nah, ini yang pertama nih, melakukan audit tahunan keuangan lembaga secara berkala. Jadi, saya sedikit bold ya, ada kata-kata yang saya tebalkan. Ini audit tahunan keuangan. Kemudian, kami menjalankan praktek transparansi dalam mengelola keuangan lembaga dan secara administratif seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku gitu. Jadi ada praktek transparansi. Kemudian yang ketiga, mekanisme pelaporan rutin berupa laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir proyek. Jadi akuntabilitas dimaknai sebagai bentuk laporan. Kemudian contoh praktek yang lainnya, ini yang keempat, melaporkan penggunaan dana dan pencapaian program kepada donor. Yang kelima, melaporkan penggunaan dana kepada pihak donor dan pimpinan lembaga. Nah, ini beberapa contoh praktek akuntabilitas di organisasi Sahabat Lingkar Madani ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apa sih sebenarnya akuntabilitas gitu. Nah, tapi saya nggak ingin buru-buru menjawab pada sesi pertama ini gitu. Nanti karena ada sesi yang akan secara khusus membahas soal akuntabilitas dikaitkan dengan OMS. Sesi pertama ini kita masih akan melihat gambaran besarnya, makronya dulu. Dan kemudian mungkin nanti akan lebih banyak diskusi ya, bagaimana praktek ya penerapan akuntabilitas ini di organisasi kawan-kawan semuanya. Nah, ini soal transparansi ya. Nah, berikan contoh praktek transparansi di organisasi Anda. Nah, yang pertama, mempublikasikan laporan tahunan lembaga melalui website lembaga, kemudian menjalankan roda organisasi dengan SOP masing-masing bagian, kemudian pertemuan evaluasi berkala, kemudian menyampaikan laporan dalam bentuk agenda kegiatan maupun laporan kegiatan dan keuangan yang disusun secara berkala. Yang terakhir, menyampaikan laporan secara berkala sesuai dengan aturan lembaga kepada pihak-pihak terkait. Nah, ini terkait dengan praktek transparansi yang sudah sahabat Lingkar Madani lakukan selama ini. Nah, pertanyaan juga sama, apa sih sebenarnya transparansi itu gitu. Nah, ini
Saya kasih di kotak kuning kayak gitu supaya nanti kemudian mengingatkan kepada kita semua. Nah, saya kemudian ingin menjahit nih dari dua apa praktek yang sudah dilakukan oleh sahabat Lingkar Madani di sini. Nah, mungkin ini terlalu kecil ya. Jadi seri pertama ini kan kita akan membongkar praktek akuntabilitas di organisasi masyarakat sipil, sebuah tantangan, keberlanjutan, dan resiliensi. Nah, ada tiga hal nih di dalam tema ini. Ada soal eh, praktek akuntabilitas, kemudian ada soal keberlanjutan, ada soal resiliensi. Nah, kalau meminjam praktek yang sudah dilakukan kawan-kawan tadi ya di organisasi masing-masing, organisasi apa? Ada 5 nih. Saya coba kelompokkan. Jadi dari hasil survei yang tadi di awal sudah saya sampaikan, prakteknya itu kalau bicara akuntabilitas, praktek akuntabilitas ada audit keuangan tahunan. Kemudian mengelola keuangan sesuai mekanisme organisasi. Kemudian ada laporan rutin ya, baik harian, mingguan, bulanan, maupun proyek. Kemudian melaporkan penggunaan dana ini kepada donor dan juga pimpinan lembaga. Itu praktek ya yang kawan-kawan di ruang Zoom ini sudah lakukan kayak gitu. Tapi kemudian kita harus tahu nih, sebenarnya apa sih akuntabilitas gitu. Ini saya keep dulu. Nah, sisi selanjutnya ketika bicara membongkar praktek akuntabilitas di OMS ini, ada nih di dalam judul soal keberlanjutan. Nah, kalau bicara keberlanjutan di organisasi masyarakat sipil, kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya keberlanjutan organisasi masyarakat sipil. Nah, keberlanjutan di sini dapat diterjemahkan sebagai kemampuan suatu organisasi untuk bertahan hidup dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Gitu. Jadi, di dalam organisasi itu kan punya sumber daya ya. Ketika bicara daya, itu tidak hanya dimaknai sebagai finansial, sebagai uang, tetapi juga punya jaringan, ada pengetahuan, ada kerelawanan, kayak gitu, dan ada finansial itu sendiri pendanaan. Nah, bahkan di pendanaan ini juga bisa di breakdown lagi nih. Mungkin bisa dukungannya bentuknya uang, bisa juga bentuknya adalah menyediakan tempat ya, sumbangan untuk tempat, misalkan tidak perlu sewa kantor, tapi bisa menggunakan di salah satu dari anggota LSM tersebut atau anggota organisasi tersebut. Mungkin ada soal kendaraan dan apapun itu gitu. Nah, itu yang kemudian di klaster sebagai finansial gitu. Jadi kalau bicara keberlanjutan artinya gitu ya organisasi itu harus mampu untuk bertahan hidup gitu. Nah, dalam konteks bisa bertahan hidup itu tentu dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Nah, ini kita kunci ya soal keberlanjutan karena kemudian kenapa kita meletakkan akuntabilitas itu dalam konteks keberlanjutan gitu. Nah, kemudian kita geser nih soal resiliensi. Resiliensi itu apa sih kayak gitu. Nah, resiliensi itu bisa dimaknai ya sebagai kemampuan organisasi untuk beradaptasi. Jadi versi singkatnya itu. Nah, pengembangannya bisa beragam nih, tergantung mau pakai definisinya siapa gitu. Nah, itu kata kunci ya resiliensi itu ya kemampuan organisasi untuk beradaptasi ya gitu. Nah, dalam konteks seperti ini bagaimana caranya beradaptasi? Nah, ketika kemudian itu diletakkan dengan praktek akuntabilitas kayak gitu. Nah, seperti apa nih gitu. Nah, kita juga perlu lihat nih kalau di dalam segitiga yang saya buat ini di dalamnya itu ada lingkaran-lingkaran nih. Ada 4 lingkaran. Nah, kita imajinasikan lingkaran yang paling dalam ini OMS. Saya letakkan OMS-nya ada yang paling dalam. Nah, dalam struktur masyarakat ya, kalau organisasi masyarakat sipil, saya nggak bicara individu dan keluarga ya, ini karena kita melihat sebagai organisasi masyarakat sipil. Jadi, organisasi masyarakat sipil saya letakkan di lingkaran terdalam. Lingkaran berikutnya itu ada masyarakat di sekelilingnya, kayak gitu. Nah, bisa juga pemerintah dan sangat beragam yang isi di sekelilingnya gitu. Nah, lingkaran selanjutnya saya letakkan untuk masyarakat yang ada di level
kabupaten kota. Kalau detail sih sebenarnya bisa di tingkat RT RW, kemudian kelurahan desa, kemudian kecamatan gitu lah kalau mau minta detail ya. Tapi itu saya anggap menjadi lingkaran pertama, ring pertama ya. Nah, ring kedua kabupaten kota. Nah, kemudian yang ring terakhir itu adalah soal negara. Bisa juga sebenarnya ditambahkan di konteks global ya, selanjutnya. Nanti saya coba perbaiki untuk pembahasan selanjutnya supaya detail. Nah, artinya keberadaan OMS ini menjadi penting. Kita harus tahu posisinya ada di mana di dalam masyarakat itu. Nah, kita sekarang juga penting melihat nih ke organisasi masing-masing. Coba cek nih, dalam radius ya 10 meter gitu, organisasi kawan-kawan dikenal nggak oleh masyarakat sekitar? Oke, kalau mau menggunakan konteks pemerintah ya, dalam satu RT itu dikenal nggak si organisasi ini? Kemudian dalam konteks satu RW, diperluas lagi kelurahan atau desa. Dikenal nggak organisasi ini? Kemudian dalam level kabupaten, kemudian ada provinsi dan juga nasional, serta mungkin tingkat global. Tingkat keterjangkauan informasi soal keberadaan UMS ini seperti apa? Mungkin nggak perlu dijawab ya, kalau ketemu langsung sih akan sangat menarik ya, kita bisa diskusi langsung kayak gitu. Nah, saya hanya ingin menggambarkan gitu, nah, soal keberadaan organisasi masyarakat sipil. Kenapa kayak gitu? Nah, ketika tadi meletakkan praktek akuntabilitas seperti yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan semua, ternyata perlu melakukan audit keuangan tahunan, ada pengelolaan keuangan sesuai mekanisme organisasi, membuat laporan rutin, kemudian melaporkan penggunaan dana ini ke donor dan pimpinan lembaga. Apakah hanya seperti itu saja? Gitu. Kita lihat nih soal apa sih sebenarnya akuntabilitas gitu. Nah, saya belum mengkontekkan ya akuntabilitas karena nanti ada sesi 3 kalau tidak salah. Apa sih akuntabilitas OMS gitu? Nah, kita sudah lekatkan nih. Secara umum ya, sebenarnya bicara soal akuntabilitas ini adalah soal keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk dimintai pertanggungjawaban. Jadi, ketika organisasi masyarakat sipil menggunakan akuntabilitas sebagai sebuah prinsip di dalam organisasi, maka organisasi masyarakat sipil itu tentu berkewajiban ya untuk melakukan pertanggungjawaban apapun yang dia lakukan. Kayak gitu. Jadi apapun gitu, all in di organisasi itu. Bisa tindakan kayak gitu, kemudian bisa peraturan yang dia bikin kayak gitu. Nah, itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dan organisasi masyarakat sipil itu juga bisa dimintai pertanggungjawaban. Artinya, ketika masyarakat kalayak ya secara umum gitu, tidak hanya stakeholder yang terlibat, meminta informasi tentang apa yang dilakukan ataupun tindakan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil tersebut, maka si organisasi masyarakat sipil ini juga berkewajiban untuk memberikan informasi yang diminta tersebut. Nah, itu di dalam wacana umum soal akuntabilitas itu gitu. Nah, kalau kemudian, nah kenapa kemudian dikaitkan nih akuntabilitas? Kenapa? Apa hubungannya dengan keberlanjutan itu? Apa kemudian hubungannya dengan resiliensi gitu? Nah, kalau kemudian artinya ketika organisasi sudah menggunakan ya menggunakan akuntabilitas sebagai prinsip kayak gitu, maka kemudian secara otomatis ya dia akan diketahui nih oleh pihak-pihak yang ada di sekelilingnya. Ketika diketahui, dia pun juga akan melibatkan nih para pihak yang ada di sekeliling. Tidak hanya si penerima manfaat saja kayak gitu, tapi masyarakat sekelilingnya juga kemudian dilibatkan gitu di dalam proses berorganisasi tersebut. Mungkin selama ini kecenderungannya hanya fokus pada apa di wilayah target atau wilayah proyek saja kayak gitu. Nah, tapi mungkin kalau memaknai secara keseluruhan ya kemudian harus meletakkan bahwa
organisasi masyarakat sipil itu ya salah satu elemen atau organ di masyarakat gitu. Nah itu, nah kemudian saya tambahkan untuk keberlanjutan tadi ya, ketika praktek-praktek itu kayak gitu, artinya kan pihak luar gitu akan mengetahui bagaimana sih track recordnya dari organisasi itu. Oh ternyata melakukan prinsip transparansi kayak gitu, terbuka, mendengarkan semua apa yang dilakukan kemudian disampaikan kepada publik kayak gitu. Nah, itu kemudian itu pun akan berkontribusi pada keberlanjutannya gitu. Artinya si organisasi itu ketika sudah menerapkan prinsip akuntabilitas, maka akan menata organisasinya, akan menggunakan atau menerapkan tata kelola organisasi yang baik. Mungkin NGO good governance ya, NGO governance mungkin bahasanya gitu. Nah, demikian juga dengan resiliensi gitu. Nah, artinya karena resiliensi adalah kemampuan organisasi beradaptasi, nah si organisasi akan kalau kemudian mau berlanjut ya, maka kemudian harus beradaptasi gitu. Nanti mungkin kita bisa kontekkan di dalam konteks saat ini, tapi mungkin ya kita harus mendalami dulu apa sih sebenarnya akuntabilitas, praktek-praktek seperti apa yang kemudian apa penting dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil. Ini gambaran ini agak sedikit kayak benang ruwet ya, tahu benang ruwet nggak? Ini kacau balau kalau mau mengetahui soal akuntabilitas ini. Saya coba ambil dari beberapa sumber yang merangkum gitu. Nah, ini di sini mungkin kita bisa pahami sebenarnya akuntabilitas itu apa kayak gitu. Walaupun tadi secara garis besar saya sudah menyampaikan. Nah, ini ada jenis-jenis akuntabilitasnya. Ada beberapa orang yang kemudian menemukan atau menyampaikan soal akuntabilitas itu. Nah, ini ada 8 nih. Dimulai dari tahun 89. 89 sudah mulai dibahas nih. Ini ada Jabran dan Dwivedi. Nah, dia membagi akuntabilitas itu menjadi 5. Ada soal legal accountability, kemudian ada soal administratif ya atau organizational accountability, ada moral accountability, professional accountability, political accountability. Dia sudah membaginya. Kalau mau bicara akuntabilitas itu apa saja jenisnya? Dia sudah mulai mengklaster. Ini 89. Kemudian bergerak nih ke tahun 91 nih. 91 ada tiga eh, tokoh ya yang menyampaikan soal akuntabilitas. Ini mulai Paul. Paul membaginya menjadi 3. Ada democratic accountability, professional accountability, legal accountability. Kemudian ada Yanggo. Yanggo itu membagi menjadi 4. Ada tradisional atau regularity accountability, managerial accountability, program accountability, ada proses accountability. Kemudian ada si Nisjar ya, Nisjar membagi 3, ada akuntabilitas keuangan, akuntabilitas politik, dan akuntabilitas hukum. Nah, setelah tahun 91, ini kemudian ada tahun 98 nih. 98 ini si Candler lah dan Plano. Ini dia punya 5 rumusan jenis akuntabilitas. Ada akuntabilitas outcome, proses, program, legal, dan fiskal. Nah, kemudian di tahun 99 ini ada O'Donnell. Ini hanya 2. Dia membagi akuntabilitas menjadi 2. Ada vertical accountability dan horizontal accountability. Nah, di 2002 ini ada 2 ya. Ini ada Sela ya, Sela Elwood, itu membaginya menjadi 4. Ada akuntabilitas hukum dan peraturan, kemudian akuntabilitas proses, kemudian ada akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan. Nah, kemudian si Kohane ya dan Duke itu ada 8 akuntabilitas nih. Ada akuntabilitas hierarki, akuntabilitas pengawasan, akuntabilitas elektoral, akuntabilitas fiskal, akuntabilitas legal, dan akuntabilitas pasar. Kemudian ada partisipatory dan reputasi. Gitu. Nah,
ini beragam akuntabilitas ya. Jadi dari sini kemudian kita bisa memahami ya gitu bahwa akuntabilitas itu eh, memiliki makna yang sangat luas gitu. Ya tergantung orang yang mau memaknainya gitu. Nah, kemudian serial diskusi ini akan lebih melihat gitu bagaimana organisasi masyarakat sipil yang akuntabel. Jadi akuntabilitas untuk organisasi masyarakat sipil. Jadi ini saya ingin memberikan gambaran ya kalau kemudian tadi secara definisi akuntabilitas itu adalah keadaan untuk dipertanggungjawabkan. Nah, ini gambarannya seperti ini. Jadi ada beberapa orang yang menjelaskan. Jadi ada yang kemudian secara spesifik, secara hukum pun juga harus ada akuntabilitasnya, proses pun ada akuntabilitasnya, program pun juga ada akuntabilitasnya gitu. Jadi banyak hal kayak gitu. Nah, saya akan berhenti di sini, yaitu kita akan lebih banyak diskusi. Kita masih diskusi umum ya untuk apa seri pertama ini. Silahkan saya kembalikan ke host. Silahkan kawan sahabat Lingkar Madani yang di ruang Zoom ini kita bisa apa diskusi. Teman-teman, silakan bagi yang ingin bertanya atau ada pertanyaan bisa langsung mengajukan pertanyaan. Halo, Ibu Wiwit, boleh bertanya? Kak? Saya Hendrik dari Pupul. Oh boleh, silahkan. Silakan. Iya, maaf saya lagi ini soalnya ada meeting juga, jadi apa namanya belum bisa buka kamera. Bu, Bu Wiwit, ini ya, tadi kan menyebutkan ada beberapa metode yang bisa dipakai itu pendekatan akuntabilitas atau prinsip-prinsip akuntabilitas. Apakah kalau di Indonesia lebih banyak digunakan yang mana gitu atau mana yang ideal begitu untuk digunakan atau bagaimana? Terima kasih. Oke. Masih ada lagi atau kita bisa langsung respon ya? Mungkin biar nggak lupa langsung ya. Nah, sebenarnya tadi ini kan gambaran ya, gambaran soal akuntabilitas karena akuntabilitas ini kan tidak hanya diterapkan di organisasi masyarakat sipil. Artinya dalam konteks organisasi pemerintah pun juga menerapkan kayak gitu. Perusahaan, lembaga profit juga menerapkan. Jadi sebenarnya itu tergantung dari tujuannya gitu. Nah, kalau di dalam sarannya sebenarnya apapun itu, ketika organisasi itu, jadi sebuah organisasi sudah mendedikasikan dirinya untuk ada di ruang publik, maka mereka seharusnya ya, secara ideal harus melakukan akuntabilitas, itu harus menerapkan prinsip akuntabilitas. Tapi kan kemudian prinsip ini mungkin belum dipahami secara penuh dan juga mungkin organisasi tersebut memberikan makna yang berbeda. Kayak tadi nih, ada banyak apa temuan-temuan ya masing-masing apa namanya ahli tadi kayak gitu punya membagi akuntabilitas yang berbeda-beda kayak gitu. Nah, tentu pembagian itu sesuai dengan konteks apa mereka saat itu gitu. Jadi sekali lagi itu memang dikembalikan ke organisasi. Nah, terkait dengan organisasi masyarakat sipil, kayak gitu, nah mungkin sebenarnya di awal ya, karena kan kita akan bahas ini di dalam proses 6 bulan ini gitu. Tentu dari penjelasan saya, nah di segitiga ini gitu, kalau bicara akuntabilitas ya, akuntabilitas adalah keadaan ya, keadaan untuk dipertanggungjawabkan gitu. Artinya keadaan itu kan kondisi si organisasi masyarakat sipil ini sendiri. Itu yang harus dipertanggungjawabkan. Ketika organisasi masyarakat sipil letaknya ada di apa lingkaran yang paling dalam, tentu berarti kan lingkaran di luarnya harus mengetahui nih, perlu mengetahui apa yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil itu sendiri. Nah, bicara keadaan, maka tidak hanya soal keuangannya saja kayak gitu. Tapi bagaimana soal kondisi organisasi secara keseluruhan yaitu termasuk juga sebenarnya dia punya berapa apa staf ataupun volunteer, program-programnya kemudian yang dilakukan apa saja kayak gitu. Penerima manfaatnya sudah ada berapa dan di mana saja gitu. Nah, kemudian termasuk keseluruhan ya kalau bicara organisasi masyarakat sipil itu kan ada visi misi sampai kemudian ada actionnya, ada impactnya. Nah, itu kan harus diramu. Nah, biasanya itu kan kemudian
disajikan di dalam laporan tahunan atau annual report ya. Nah, itu yang kemudian disampaikan ke masyarakat secara luas. Nah, tapi mungkin sejauh ini annual report atau laporan tahunan itu hanya tadi kayak yang contoh dari hasil survei ya, eh, bahwa ya itu hanya diberikan kepada donor dan pimpinan lembaga. Habis itu disimpan saja gitu loh. Padahal kalau melihat keberadaan organisasi masyarakat sipil, mereka itu ada di dalam gitu, ada di dalam masyarakat gitu. Artinya masyarakat juga berhak tahu gitu apa yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil. Tinggal nanti cara menyampaikan itu banyak ya, apa metodenya gitu. Bisa juga kemudian mereka semua diundang, kemudian apa organisasi tersebut menyampaikan apa yang sudah dilakukan. Bisa juga kemudian laporan itu dipublikasi ya di website kayak gitu. Bisa juga dicetak, kemudian dikirimkan. Itu banyak cara yang bisa dilakukan untuk menyampaikan apa yang dilakukan oleh organisasi. Nah, kalau ditanya dalam tadi di Indonesia lebih banyak yang mana kayak gitu. Nah, itu dikembalikan lagi dari pemahaman si organisasi tersebut kayak gitu. Nah, ruang diskusi ini, pelatihan ini kan sebenarnya ingin menguatkan ya, menguatkan pentingnya praktek akuntabilitas di organisasi masyarakat sipil. Supaya apa? Supaya berkelanjutan dan resiliensi. Jadi mungkin itu apa yang bisa saya jelaskan. Jadi analoginya ketika mau apa melihat kalau diletakkan di organisasi masyarakat sipil dengan melihat definisi umum akuntabilitas, maka harus jadi gaung yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil itu terdengar sampai dengan lapis di luar. Ini saya masih bicara di konteks nasional ya. Kalau konteks global, maka kemudian ada satu lapisan lagi di tingkat global. Mungkin itu semoga bisa membantu menjawab. Silahkan kita diskusi saja santai ya. Ini ada Kak Fitri ya dari Japesda. Saya mau bertanya. Silakan Kak, mungkin jalankan. Ya, terima kasih. Saya Fitria dari Japesda Gorontalo. Saya mau bertanya, bagaimana akuntabilitas dapat mempengaruhi kinerja dan efektivitas program-program kami di NGO dan tolak ukur dan apa saja yang bisa menjadi tolak ukur yang dapat mempengaruhi akuntabilitas itu. Iya, Kak Fitria, ini sepertinya buru-buru karena ini akan di dalam rangkaian seri pelatihan ini, yaitu sebenarnya ini akan dibahas ya, tapi mungkin tidak apa-apa. Saya akan memberikan gambaran umum dulu kayak gitu. Nanti kalau saya jawab sekarang, besok Kak Fitria bisa nggak hadir kayak gitu. Nah, kita ada banyak seri yang kemudian bisa memperdalam soal akuntabilitas ini gitu. Nah, Oh, tadi iya, iya. ya. Nah, soal kaitannya ya kinerja sama efektivitas gitu. Nah, si akuntabilitas ini ketika menjadi prinsip ya tadi kalau kita coba mendudukkan ya makna besarnya tadi, keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk dimintai pertanggungjawaban. Jadi kata kuncinya adalah soal pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban ini ada soal informasi dan juga soal sanksi gitu. Nah, di sebuah organisasi ya, khususnya organisasi masyarakat sipil, apa kaitannya akuntabilitas dengan kinerja dan efektivitas gitu kira-kira. Nah, bicara akuntabilitas ini penerapannya itu sudah all in gitu loh di organisasi itu gitu. Jadi nggak ada ini sebagian praktek menerapkan akuntabilitas, sebagian tidak. Ini. Ketika organisasi menerapkan prinsip akuntabilitas, maka kemudian itu juga akan diterapkan di dalam konteks tata kelola organisasinya. Jadi kalau bicara soal struktur organisasi kayak gitu, nah itu ada semua gitu. Dari mungkin pimpinan ada mulai kalau konsel LSM itu ada standar minimal akuntabilitas, di konsel lebih strict lagi karena melihatnya dari dalam kayak gitu. Jadi struktur organisasi gitu. Ada mungkin bahasanya board ya. Board itu ada dewan pengurus, ada dewan pengawas kayak gitu. Ada pelaksana kayak gitu. Nah, itu harus ada gitu. Dalam konteks organisasi kalau kemudian ingin tadi berkelanjutan kayak gitu, nah itu harus ada nih
Jadi pelaksana itu ya tugasnya melaksanakan. Dia tidak akan ada elemen tersendiri yang akan mengawasi ataupun memberikan nasihat ya, memberikan masukan terhadap pelaksanaan si organisasi. Gitu. Nah, itu peran-perannya berbeda-beda gitu. Makanya tadi mungkin ada sih dewan pengawas atau dewan pembina kayak gitu. Biasanya di dalam struktur organisasi OMS itu pasti ada kayak gitu. Nah, berfungsi apa tidak kayak gitu. Nah, itu biasanya banyak dinamikanya ya di dalam organisasi kayak gitu. Nah, ketika di dalam struktur itu sudah tertata ya, ada saya kumpulin aja bahasanya board ya. Board ini punya fungsi sebagai pengawas, pembina dan juga pelaksana kayak gitu. Nah, dalam konteks kinerja kayak gitu, tentu setiap organisasi itu kan pasti punya visi dan misi. Nah, visi ini diturunkan menjadi misi. Untuk mencapai misi itu ada strateginya. Biasanya ada program-programnya. Kayak gitu. Nah, di dalam pelaksanaan program kayak gitu kan tidak harus selalu dikaitkan ya. Maka kemudian di dalam organisasi itu biasanya memiliki renstra, rencana strategi. Bisa dibuat 3 tahunan, 5 tahunan, 10 tahunan kayak gitu. Tergantung dari organisasi tersebut kayak gitu. Misalkan ini 5 tahunan ya, si organisasi itu punya renstra 5 tahunan. Nah, renstra inilah yang akan digunakan untuk melihat perkembangan ya, apa tadi strategi-strategi atau program-program yang dia lakukan kayak gitu selama 5 tahun, bagaimana sumbangannya di dalam pencapaian misi dan visinya. Nah, di dalam konteks kinerja kayak gitu, tentu ini akan diturunkan di dalam implementasinya. 5 tahun, dari 5 tahun itu di setiap tahunnya akan ada rencana program nih. Jadi rencana program tahunan ya. Itu bersumber dari rencana Rengstra tadi yang 5 tahunan gitu. Akan diturunkan di setiap tahun. Jadi misalkan sekarang ini punya program soal apa ya contohnya, penguatan kelompok perempuan yang sadar iklim kayak gitu. Nah itu jadi program gitu. Nah di dalam 5 tahun itu apa yang mau dicapai kayak itu? Tahun pertama apa capaiannya? Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Itu kan pasti akan ada capaiannya. Bisa pakai persentase, tentu biasanya akan ada indikator ya, ada kan bisa akan bikin outcome kayak gitu, ada outputnya dan juga ada indikator. Nanti masuk ke activity-nya atau kegiatannya. Nah, tentu kemudian kaitannya dengan proses kinerja. Eh, Kembali lagi ke apa definisi dari, saya masih menggunakan definisi umum ya dari akuntabilitas tadi kan, keadaan untuk dipertanggungjawabkan. Berarti si organisasi itu dengan gambaran tadi harus bisa mempertanggungjawabkan. Karena membuat Renstra, maka kemudian dia akan membuat laporan nih soal Renstra itu penerapannya. Ada laporan 5 tahunan dalam konteks besarannya, kemudian ada yang tahunan. Capaian tahun pertamanya seperti apa gitu. Laporan ini kan tidak hanya untuk internal. Nah, seringkali laporan ini masih dikhususkan untuk internal. Padahal ketika melihat esensi keberadaan organisasi masyarakat sipil yang ada di tengah masyarakat, maka publik pun juga berhak tahu apa yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil ini. Maka kemudian ada beberapa organisasi yang mempublikasikan laporan tahunannya. Dan bahkan juga ada yang membuat diseminasi ya atau dialog tentang capaian dari organisasi tersebut. Gitu. Itu kan sebenarnya menjadi cara bagaimana organisasi tersebut melakukan praktek-praktek akuntabilitas supaya kemudian diakui, karena setelah mereka akuntabel ini kan butuh pengakuan ya. Oh, misalkan nih lapisan di masyarakat, oh ya kami tahu nih bahwa di sana ada organisasi pupuk nih yang melakukan kerja seperti ini. Nah, pengetahuan ini, informasi ini tidak hanya diketahui di tingkat RT RW dan kelurahan atau desa, tapi juga sampai ke lingkup yang lebih luas, bahkan di tingkat nasional. Nah,
caranya ya tadi ada dialog publik, ada publikasi laporan kayak gitu, bisa lewat website, bisa kemudian disebarluaskan, bisa kemudian bikin summary-nya dari laporan tahunan itu untuk disebarluaskan. Pokoknya apapun itu caranya supaya pengetahuan itu kan jadi pengetahuan organisasi ya, pengetahuan yang dimiliki organisasi itu kemudian tersebarkan. Karena itu sebagai bentuk pertanggungjawaban dari keberadaan organisasi masyarakat sipil ini sendiri. Ketika kemudian ditarik dalam konteks kinerja kayak gitu, tentu si staf kayak gitu dan semua pihak yang ada di pupuk ini kan akan melakukan ya apa yang sudah direncanakan itu. Nah, tentu di dalam melakukan perencanaan itu kan juga si organisasi harus mulai memperhatikan bagaimana tata kelola ya. Kalau bicara tata kelola kan ada organisasi punya SOP program, punya SOP soal apa namanya staf atau manajerialnya, kemudian ada SOP keuangannya, pengadaan barang dan jasanya, bahkan mungkin punya SOP soal bagaimana melakukan komunikasi gitu ya. Jadi apapun kayak gitu yang kemudian itu penting dilakukan di organisasi supaya tidak hanya menjadi pengetahuan di masing-masing orang di organisasi kan itu diwujudkan di dalam sebuah bentuk dokumen kayak gitu karena itu akan dijadikan acuan gitu. Nah, dokumen-dokumen itulah yang akan membantu bagaimana organisasi itu kemudian berjalan kayak itu. Nah, kembali lagi soal kinerja, nah dokumen itu akan digunakan nih sebagai panduan ya di dalam kinerja organisasi tersebut. Termasuk sebenarnya kembali ditarik ke dalam Renstra itu, biasanya kalau Renstra itu juga teman-teman akan membuat monefnya, diturunkan ke monefnya gitu. Nah, karena nanti akan ada strategi mitigasinya juga gitu. Nah, di monepnya itu akan kelihatan tuh kalau mau bicara soal kinerja kayak gitu. Kalau itu ukurannya adalah capaian ya. Nah, misalkan nih tahun pertama kayak gitu berapa persen kayak gitu. Nah, nanti juga ada ruang evaluasinya. Capaiannya sudah mencapai belum itu sampai kemudian di akhir di tahun kelima. Dan itu akan menjadi baseline untuk perencanaan Renstra berikutnya gitu. Nah, efektivitas ya. Kalau bicara efektivitas kayak gitu, maka kemudian dari situ akan kelihatan kayak gitu. Nah, tadi soal bagaimana tata kelola organisasinya, kemudian bagaimana si pelaksanaan programnya, ada panduannya, yaitu Renstra-nya, kemudian hasilnya kemudian dipublikasikan melalui laporan ya. Ketika bicara laporan kan tidak hanya laporan program, tapi juga kemudian laporan keuangan ya yang sudah dilakukan kayak gitu oleh organisasi tersebut gitu. Nah, bicara soal efektivitas, tentu ketika itu bisa mencapai sesuai yang direncanakan ya gitu, maka ya akan tercapai soal efektivitas itu sendiri. Nah, kalau kemudian yang menjadi indikator kayak gitu, mungkin akan banyak ya sebenarnya dalam konteks organisasi masyarakat sipil sendiri kayak gitu, itu juga beragam kayak gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa ahli ya, yang mungkin tadi ada 8 tadi, yang kemudian melakukan riset soal akuntabilitas, ininya juga beragam kayak gitu. Nah, dalam konteks organisasi masyarakat sipil pun juga beragam ya gitu. Bagaimana penerapan akuntabilitas itu. Tetapi secara umum adalah intinya adalah bagaimana melakukan pertanggungjawaban itu. Nah, mungkin secara detail saya nggak akan membocorkan sekarang nih indikatornya apa saja kayak itu. Tapi mungkin tadi dari definisi gitu sudah bisa dicermati kayak gitu. Sebenarnya indikator akuntabilitas apa gitu. Nah, kalau dipertanggungjawabkan artinya ya pengetahuan informasi yang dimiliki oleh organisasi itu tersampaikan nih secara publik kepada penerima manfaat kayak gitu, kepada pemerintah gitu. Jadi saya ingin meletakkan ya di dalam box kayak gitu. Saya contohkan saja, minta izin nih saya contohkan pupuk. Misalkan pupuk kayak gitu membuat laporan tahunan kayak gitu yang
yang itu hanya, misalkan ya mungkin ini tidak juga ya, hanya laporannya itu hanya diserahkan kepada donor ataupun kepada artinya pemberi dana dan juga pada pimpinan kayak gitu. Nah, ketika memahami soal makna akuntabilitas sudah harus berubah kayak gitu. Kenapa gitu? Karena tadi kita harus memahami esensi pupuk itu berada. Pupuk berada di tengah-tengah masyarakat. Ada di NKRI nih, di Indonesia nih. Ya, ketika pupuk ini berada, mungkin bicara aja pupuk di Surabaya. Artinya dia berada di kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur kayak gitu, negaranya Indonesia kayak gitu. Nah, tentu kalau mau mempengaruhi kebijakan gitu, ya pemerintahnya harus tahu lah. Berarti kan laporan itu penting untuk disampaikan ke pemerintah. Nah, siapa lagi nih yang perlu tahu nih? Oh, ternyata butuh keterlibatan masyarakat gitu. Ya berarti laporannya harus bisa diketahui oleh masyarakat gitu. Penerima manfaat termasuk di dalamnya gitu. Nah, distribusi informasi ini siapa yang sering membantu? Media. Tapi dalam konteks saat ini ya ada media baru kayak gitu, di mana kemudian sekarang informasi ini sudah lalu lalang, mudah diakses gitu. Artinya juga penting mengemas informasi itu supaya kemudian juga bisa nih apa yang dilakukan pupuk diketahui oleh generasi muda, oleh kelompok ibu-ibu, oleh kelompok pemuda yang mungkin di luar sana, yang mungkin bisa menginspirasi apa yang sudah dilakukan oleh pupuk gitu. Jadi memang kalau selama ini soal laporan hanya diserahkan kepada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan organisasi, mungkin sekarang setelah memahami soal akuntabilitas, kita sudah harus bisa meluaskan. Karena kemudian dalam konteks pertanggungjawaban itu, maka kemudian itu akan berdampak nih soal akuntabilitas ini akan praktek akuntabilitas pada OMS akan berdampak nih pada keberlanjutan dan juga resiliensi organisasi tersebut. Mungkin itu secara gambaran besarnya. Semoga menjawab. Kak Fitri, bagaimana? Halo Kak Fitri, bagaimana? Apakah sudah terjawab? Iya, sudah. Padahal saya juga mau menanyakan kriteria-kriterianya, tapi nanti saja. Sabar Kak Fitri. Masih ada 5 sesi lagi. Nggak apa-apa. Iya, iya, iya. Mungkin Kak Fitri bisa cerita ya di organisasinya seperti apa gitu supaya kemudian karena kan seri pelatihan ini diadakan sebenarnya kan untuk memperkuat mitranya Pakat kayak gitu. Artinya ya di sini kita bebas berdiskusi gitu. Mungkin dari kita kenali soal praktek akuntabilitas di organisasi itu bisa jadi meningkatkan pemahaman kita soal akuntabilitas. Jadi depan setelah serial diskusi ini harapan saya sih tidak hanya sebagai pengetahuan dan wawasan saja, tetapi itu dipraktekkan gitu. Ada perubahan di organisasi tersebut gitu. Itu harapan saya kayak gitu. Tapi sejauh apa sih kata fasilitator kayak gitu kan tidak bisa mempengaruhi. Semuanya tergantung di kawan-kawan semuanya. Silahkan kita diskusi mungkin bisa. Saya akan senang. Saya juga akan banyak belajar untuk praktek-praktek akuntabilitas ya di teman-teman gitu. Tidak masalah. Mungkin kita perlu sepakat ruang Zoom ini ya untuk kita diskusi bersama. Ini ruang kita bersama. Silahkan. Mbak Wiwit, mungkin sebelum kita lanjut sesi diskusi, aku mau minta tolong teman-teman dibantu nyalakan kameranya. Kita sesi dokumentasi terlebih dahulu. Sebagai dokumentasi kami, silakan teman-teman boleh dibantu nyalakan kameranya. Oke, halo semua. Oke, baik. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, boleh gaya bebas atau gaya andalan teman-teman semuanya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Boleh dilanjut teman-teman. Apakah ada pertanyaan lagi? Boleh langsung open mic-nya ya. Atau mungkin jika masih malu-malu, bisa di kolom chat box. Oke, kalau gitu saya punya pertanyaan nih. Untuk teman-teman nih, bisa diceritakan nih di organisasinya dari yang datang di sini,
yang belum dalam praktek ya. Ini di pelaksana ya. Tadi saya menyampaikan ada di atas pelaksana. Pelaksana itu kan ada direktur, ada koordinator program, ada staf itu pelaksana gitu. Ada nggak kemudian yang dewan pembina atau pengawasnya sudah memiliki dewan pembina atau dewan pengawas? Pasti semua sudah punya ya. Kalau semua sudah punya, apakah mekanisme itu berjalan gitu ya? Iya berjalan sampai sekarang karena ya semuanya harus sekarang harus terpusat malahan kalau kita menandatanganan kontrak apa-apa itu harus pengurus yang tanda tangan. Ada yang lain yang ingin bercerita? Kenapa? Kawin? Enggak. Mungkin ada temannya lain yang ingin bercerita. Oke. Oke, silahkan. Kalau pupuk sudah tersebar di mana-mana ya. Ada berapa jaringan, Kak? Ada berapa kota? Kota kabupaten pupuk itu? Kalau sementara ini masih 4 Ada 4 ya. Oke. ya. Oke, silahkan. Kawan-kawan yang lain, Kak Fitria dari Gorontalo, mungkin kita bisa eksplor lagi. Iya, kalau untuk kita sendiri, Mbak Wit, di Japesda itu kita punya Dewan Pengawas juga. Ada, kalau struktur organisasinya itu sama seperti teman-teman lain mungkin. Ada boardnya, direktur, bendahara sama sekretaris. Terus di bawahnya itu ada teman-teman dari program-program. Kalau di kita, di Japesda itu untuk, terutama saya ya, yang finance itu, untuk finance-nya itu kita di masing-masing program. Jadi semua terpusat, laporan keuangannya itu terpusat ke bendahara lembaga Hmm, gitu. oke. Jadi tiap program ada admin and finance-nya sendiri, ada timnya sendiri lah. Seperti itu, Mbak. Cuma sebenarnya saya ingin bertanya juga tentang pengaruh akuntabilitas sama laporan keuangan sih. Cuma mungkin belum materi itu kali. Ya. Nah, oke. Pengaruh akuntabilitas sama laporan keuangan kayak gitu. Nah, kalau eh, definisi besarnya itu kan soal pertanggungjawaban gitu. Sebenarnya apapun yang dilakukan oleh organisasi tersebut, termasuk dia membuat kebijakannya, kebijakan yang ada di organisasi, bahkan tindakan yang dilakukan organisasi itu, gitu dalam bentuk mungkin program kegiatan yang dilakukan itu, apapun itu harus disampaikan. Nah, konteks disampaikan itu kan tadi itu harus ya mungkin bisa dipilah-pilah ya. Apa kira-kira kemudian yang bisa disampaikan secara publik itu yang apa kayak gitu. Nah, kemudian ada yang mungkin ada sifatnya sangat internal kayak gitu. Nah, tapi kemudian dalam konteks secara umum tadi apa yang dilakukan termasuk keuangan gitu lah. Kalau misalkan nih, karena tadi memaknai esensi keberadaan organisasi masyarakat sipil sebenarnya ya apapun itu harus disampaikan. Misalkan nih, oh tahun ini kami punya pendapatan nih itu 5M nih. 5M ada dari donor internasional, ada bekerja sama dengan pemerintah, kemudian dana publik itu harus terlaporkan. Nah, laporannya ke publik itu kan nggak detail ya, bukan bukan seperti apa jurnal pengeluaran pemasukan ya, tapi kan besarannya saja gitu. Nah tadi, jadi masyarakat luas, publik itu akan tahu gitu. Nah itu bagian dari transparansi gitu. Nah, transparansi sendiri itu salah satu dimensi dari akuntabilitas gitu. Ya, jadi kalau dikatakan, ditanyakan soal bagaimana laporan keuangan dengan akuntabilitas, yaitu saling terkait gitu. Laporan keuangan juga harus dilaporkan gitu. Itu Kak Fitria. Silahkan mungkin Ya, bisa siap, Mbak dijawab Wit. Terima kasih. Ya, ya. sama-sama. Mungkin dari Japesda ada ini. Tadi Kak Fitri dari Japas. Oh ini ada 2 organisasi. Iya, Ada 2 orang. Oh oke. iya Oh, dari iya, ada 2 orang. Oke Dari oke. Japesda ada 2 orang, Mbak Wit. Ya, ya terima kasih. Salut saya kalau satu lebih ada 2 ya. mungkin Kemudian Kak Ferinanda dari mana nih? Anda dari Yayasan Alam Sehat Lestari mungkin ingin berbagi Kak. Ini di mana? Ini Saat ini masih menyimak dulu. menyimak.
nggak boleh nih cerita-cerita sedikit alam sehat itu seperti apa. Ini di mana Kak ini lembaganya? Kalau untuk Yayasan Alam Lestari itu bertempat di Sukadana di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Kita bergerak di eh, kesehatan planetari sih seperti itu. Pada umumnya. Hmm. Nah, boleh cerita nih di Kalimantan Barat nih. Bagaimana nih? Sekali lagi ya kawan-kawan di sini tidak ada salah dan benar ya apa yang disampaikan kawan-kawan. Ini kan dalam berorganisasi ini kan juga ada prosesnya ya. Saya sangat menghargai itu gitu. Jadi sekali lagi kalau mungkin oh ternyata organisasiku belum begini, belum begitu. Dalam artian itu bukan sebuah kesalahan karena masing-masing perjalanan setiap organisasi itu kita harus menghargainya gitu. Jadi jangan khawatir dan jangan takut untuk apa berbagi kayak gitu. Nah, karena kemudian ini sekali lagi ruang belajar bersama kayak gitu. Silahkan, mungkin Kak Peri mau cerita nih, gimana sih gambaran organisasi masyarakat sipil di Kalimantan kayak gitu? Seperti apa dulu ini misalkan? Nah, karena kita bahasanya soal akuntabilitas kayak gitu, gimana nih apa praktek akuntabilitas di apa organisasinya Kak Peri ini? Atau ada yang diresahkan nih dari Kak Peri sendiri setelah ada kita ngobrol singkat ya, mungkin belum dalam ya, karena masih ada 5 sesi lagi nih. Mungkin ada yang resahkan dan ingin bertanya di sini, ingin apa curhat kayak gitu, silahkan. Hmm, Apa ya? Karena dari tadi itu masih menyimak dulu dan ketinggalan Zoom juga jam 9 lewat 50-an gitu baru daftar ininya masih waiting approval dari host. Oh, Jadi itu ketinggalan sebagian materi. Jadi oke. saya ya Bagian saya mana kira yang belum, Kak? Mungkin saya bisa ulangi supaya jangan sampai nih nanti masuk sesi 2 kayak gitu, sesi pertamanya belum tuntas. Yang bagian mana saya akan bantu menjelaskan lagi. saya nggak tahu juga tadi di bahas waktu dimulai dari jam 9 sampai jam 50 pagi itu eh, sampai mana. Tapi saya sudah masuk ke bagian yang ketika teman-teman sharing tentang akuntabilitas di masing-masing di tempat kerjanya. Seperti itu. Terima kasih, Kak Ferry. Oke, saya akan ngulangin di sini nih. Jadi, seri pertama ini kan membongkar praktek akuntabilitas di organisasi masyarakat sipil, sebuah tantangan keberlanjutan dan resiliensi gitu. Nah, jadi kalau saya mengilustrasikan tema ini menjadi berbentuk segitiga. Nah, praktek akuntabilitas. Jadi, praktek akuntabilitas di atas itu mungkin nanti ini juga akan di-share ke kawan-kawan ya. Ini ini tadi ada kotak ya hasil survei. Ini yang di praktek yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan berdasarkan hasil survei di awal ya. Jadi sebenarnya bisa lebih dari itu praktek akuntabilitas dari obrolan kita tadi ya gitu. Nah, tapi ini dari hasil survei praktek akuntabilitas. Nah, kemudian apa kaitannya nih dengan keberlanjutan kayak gitu. Nah, kita lihat nih supaya tahu bisa memahami apa kaitannya, maka kita harus tahu dulu apa sih definisi keberlanjutan kayak gitu. Nah, keberlanjutan itu bisa diterjemahkan sebagai kemampuan suatu organisasi untuk bertahan hidup. Jadi, kemampuan suatu organisasi untuk bertahan hidup menggunakan kayak gitu dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki gitu. Nah, besok mungkin seri berikutnya saya akan lebih jelas lagi soal ngomongin organisasi masyarakat sipil itu apa, elemen apa yang ada di dalam. Bahkan mungkin kita nggak pernah menyadarinya gitu. Nah, itu artinya ya kemampuan organisasi bertahan hidup dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki gitu. Saya ingin spill sedikit kayak gitu. Ini praktek secara umum ya. Dalam berorganisasi masyarakat sipil, itu pasti fokusnya pada kalau untuk berlanjut dan punya program, pikiran yang muncul pertama adalah membuat proposal, membuat proposal. Itu pasti yang dilakukan selama ini seperti itu. Padahal gitu, ada hal lain lagi tuh yang
Yang kita tidak sadari itu adalah sebagai sumber daya dari organisasi masyarakat sipil itu sendiri. Gitu. Nah, oke, saya akan kembali lagi. Artinya itu ya definisi soal keberlanjutan. Jadi ada akuntabilitas kayak gitu, kemudian ada keberlanjutannya. Nah, kemudian resiliensi nih. Resiliensi itu kemampuan kalau dilekatkan pada organisasi ya kemampuan organisasi beradaptasi. Resiliensi juga bisa dilekatkan pada manusianya, individu, ya manusia yang bisa beradaptasi. Maka bisa disebut sebagai manusia yang resiliensi gitu. Nah, tergantung kelekatannya kalau soal resiliensi ya ini kan sangat umum gitu. Nah, kemudian kita melihat nih organisasi masyarakat sipil gitu. Siapa sih organisasi masyarakat sipil gitu? Tapi ini masih umum ya kayak gitu. Nah, di dalam struktur masyarakat gitu, saya coba membuat lingkaran-lingkaran itu. Tapi ini bukan sasaran tembak ya. Ini gambaran soal organisasi masyarakat sipil. Organisasi masyarakat sipil saya letakkan di lingkaran paling dalam. Lingkaran berikutnya dalam keberadaan organisasi masyarakat sipil itu kan ada masyarakat ya. Kalau kita mau lihat struktur pemerintah ya ada RT, RW, kelurahan ataupun desa. Organisasi masyarakat sipil ada di dalam sana. Nah, kemudian selanjutnya ada tingkat kabupaten kota, kemudian ada lebih luas lagi mungkin provinsi. Provinsi saya nggak tuliskan ya. Kemudian ada negara. Nah, bisa juga lapisan terluar itu bisa global gitu. Itulah posisi keberadaan organisasi masyarakat sipil. Artinya dengan melihat posisi itu dan dilekatkan pada definisi akuntabilitas secara umum, maka kemudian kita sudah akan memahami. Berarti pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh organisasi masyarakat sipil ya harus menembus batas itu tadi, lingkaran-lingkaran itu. Nah, kalau kemudian tadi dilihat di atasnya dari hasil survei ya, akuntabilitas masih dilihat sebagai audit keuangan tahunan. Ini contohnya ya mungkin beberapa yang disampaikan saja. Prakteknya adalah audit keuangan tahunan. Kemudian mengelola keuangan sesuai mekanisme organisasi. Kalau boleh saya tambahkan, mengelola keuangan sesuai mekanisme organisasi ya, kemudian hasilnya harus dipublikasikan. Tapi yang dipublikasikan besarannya saja seperti contoh saya tadi. Tidak perlu jurnalnya pun juga dipublikasikan. Kemudian laporan rutin harian, mingguan, bulanan proyek. Nah, sebenarnya ini lebih ke ini ya mendokumentasikan ya. Ini biasanya kemudian bisa dirangkum di dalam menjadi laporan tahunan tadi. Kalau saya letakkan tadi ada Renstra, kemudian rencana tahunan. Nah, ini menjadi bagian informasinya. Nah, tapi kalau kemudian melihat beragam jenis akuntabilitas, bisa juga ini sebagai akuntabilitas proyek kayak gitu. Atau akuntabilitas administrasi. Nah, kemudian ada juga yang melaporkan penggunaan dana ke donor dan juga pimpinan lembaga. Nah, praktek yang terakhir ini ketika kita letakkan di dalam organisasi masyarakat sipil, lingkaran paling dalam artinya belum memenuhi esensi dari definisi akuntabilitas secara umum itu. Karena belum menembus batas yang ditembus ya itu ya baru tertentu nih, ya kelompok donor. Lah kalau kemudian nggak ada donor berarti kan nggak akan bikin laporan gitu. Kira-kira begitu. Nah, kayak pertama nih, audit keuangan tahunan. Artinya keuangan tahunan berarti kan audit kelembagaan. Lah bagaimana organisasi yang belum mampu melakukan audit tahunan, karena audit tahunan itu kan lumayan ya bayarannya ya. Minimal kita harus punya uang 25 juta. Bagaimana organisasi yang tidak bisa melakukan? Apakah kemudian dia tidak akuntabel kayak gitu? Itu pertanyaannya. Sebenarnya tidak juga demikian gitu, karena kemudian bisa banyak cara yang bisa dilakukan untuk membuat sebuah organisasi menjadi transparansi gitu. Itu soal ada kaitannya dengan keuangan, akuntabilitas itu kayaknya ada sesinya tersendiri gitu. Nah itu kita akan perdalam lagi gitu. Nah secara umum kayak gitu kita harus memahami tadi keberadaan organisasi masyarakat sipil. Nah ketika prinsip
akuntabilitas dipraktekkan, maka kemudian ya si organisasi masyarakat sipil ini harus eksis gitu loh. Eksisnya gimana? Akuntabilitas itu terkait dengan sanksi dan informasi gitu. Kenapa informasi? Ya, semua yang dia lakukan, tindakan yang dia ambil gitu, bahkan mungkin kebijakan yang dia ambil di dalam organisasi tersebut, ya harus dipertanggungjawabkan gitu. Kepada siapa kayak gitu. Nah, kalau kemudian kan ada bisa berlapis ya dipilah-pilah kayak gitu. Ya secara umum, karena itu sebuah informasi, maka harus bisa diakses oleh publik, gitu. Kita harus memastikan informasi itu bisa diakses. Bahkan kalau organisasi itu mau tangible kayak gitu, ya kita harus menyampaikan informasi itu kepada publik supaya publik mengenal organisasi ini, tahu keberadaannya. Kira-kira nih kalau kita dikenal, itu kan pasti akan ada yang mencari gitu. Karena oh iya aku pernah dengar nih, ternyata ada organisasi ini nih yang bergerak di isu pemberdayaan perempuan dalam konteks iklim nih. Nah, kita akan cari nih. Nah, itu dampak dari apa? Dampak dari informasi organisasi itu kemudian disebarluaskan gitu. Nah, itu adalah sebagai elemen yang akan mendukung keberlanjutan organisasi. Kalau organisasi menjadi dikenal kayak gitu, maka di seri terakhir ya 6 itu akan kita ngomongin soal visibility juga gitu. Itu. Jadi di seri pertama ini saya ingin menekankan pentingnya kita harus paham dulu ada di mana nih OMS ini. Kemudian kita mengidentifikasi nih praktek akuntabilitas yang sudah dilakukan seperti apa. Tadi sekali lagi bukan untuk mencari salah dan benar, yaitu kita sedang belajar bersama-sama karena ingin mendorong supaya organisasi masyarakat sipil ini berkelanjutan dan juga resiliensi. Gitu. Ini menggunakan tadi pendekatan prinsip akuntabilitas. Jadi itu Kak Ferry tadi yang kemudian makna dari apa segitiga ya sebenarnya ini inti dari seri pertama ini. Silahkan kalau mungkin sudah menemukan ya. Biasanya sih kalau kita curhat soal organisasi itu agak berat. Silahkan. Nah, baik, terima kasih Bu. Mungkin udah ada sedikit gambaran. Mungkin jadi ada timbul pertanyaan nih di saya. Hmm, jadi begini, kalau terkait dengan akuntabilitas ini kan berarti sangat berpengaruh juga dalam perubahan organisasi seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian saya mau coba mau menanyakan saat lembaga melakukan restrukturisasi atau perubahan besar, itu bagaimana untuk memastikan bahwa semua pihak itu tetap bertanggung jawab atas peran mereka selama masa transisi. Kemudian di sini siapa yang bertanggung jawab jika perubahan tersebut gagal mencapai tujuan. Oke, mungkin saya sedikit kasih gambaran. Mungkin eh, kan ada nih lembaga, misalkan lembaga A, kemudian dia ada mempunyai eh, eh, replikanya seperti itu. Muka seperti kalau bahasa ini kan muka cabang lah gitu kan ya. Hmm. Ya, oke. Tapi di satu sisi eh, cabang yang replika ini dia masih menginduk dalam struktur organisasi yang ini apa yang si A yang A ini. Nah, seperti itu Bu. Nah, jadi kalau misalkan dikaitkan dengan pertanyaan saya tadi, bagaimana memastikan bahwa semua pihak itu tetap bertanggung jawab atas peran mereka selama masa transisi, yang bertanggung jawab juga jika perubahan tersebut gagal mencapai tujuan. Saat ini kan masih menginduk itu Bu dalam satu. Saya harap mungkin Ibu ini bisa menanya tanya. Agak berbelit sih, maklum masih belepotan. Oke, terima kasih mungkin Oke, itu saja. ya, makasih Kak Ferry. Akhirnya bersuara juga ya. Nah, eh, ini menarik ya soal artinya kan ada organisasi payung ya, karena kemudian mereplika. Mungkin nanti saya kalau salah dikoreksi Kak ini, karena
tadi kalau dijelaskan organisasi induk ini kan membuka cabang. Betul begitu kan Kak Ferry? Betul, Bu, betul. Membuka cabang. Nah, dalam konteks akuntabilitas sebenarnya tidak akan luntur. Dia mau membuka cabang berapapun ketika akuntabilitas sudah digunakan menjadi prinsip di organisasi tersebut ya tetap akan dijalankan gitu. Nah, bagaimana dalam proses transisi gitu. Nah, dalam proses transisi kayak gitu, nah para pihak yang harus mempertanggungjawabkan itu artinya ya harus membuat pertanggungjawaban kayak gitu. Misalkan nih di organisasi induknya kayak gitu, ya organisasi itu kan ada elemennya ya, ada elemen, ada pimpinannya, kemudian ada staf-stafnya gitu. Ya mereka harus bersama-sama membuat laporan pertanggungjawaban gitu. Sehingga ketika itu ada penggantinya, mereka udah tahu nih gambaran apa yang sudah dicapai dan sudah dilakukan. Jangan sampai nih, kalau biasanya nih, organisasi masyarakat sipil yang tempo dulu, biasanya apapun yaitu ada diisi kepala orang-orang seniornya. Makanya kemudian ketika bicara soal keberlanjutan, susah. Dokumen ini ada di mana ya? Ya masih diisi kepala orang-orang itu gitu. Nah, tapi saat ini ketika organisasi menggunakan prinsip akuntabilitas itu, maka kemudian apapun yang sudah diperoleh oleh organisasi itu harus dituangkan, harus menjadi informasi bersama, harus menjadi pengetahuan bersama. Nah, itu yang kemudian harus dilakukan pada saat ketika membuka cabang, penerapan akuntabilitasnya pun kayak gitu. Nah, cabang juga harus melakukan kayak gitu. Nah, gambaran umumnya ya biasanya kalau sebenarnya saya nggak tahu nih keputusannya ini kan tergantung keputusan si organisasi induknya. Seberapa luas kayak gitu si cabang bisa melakukan ekspresi kayak gitu, mengekspresikan diri gitu. Misalkan kan ada kadang yang kemudian semua informasi pun harus menginduk di pusat, harus ada di website pusat. Cabang tidak ada website sendiri kayak itu, karena itu juga akan berpengaruh kayak gitu. Ya dalam konteks organisasi induknya ya besar akan diketahui, oh akan punya cabang di sini gitu, cabangnya melakukan ini gitu. Nah, itu juga harus dipastikan terpotret di organisasi induknya gitu. Tapi kemudian kalau mau bicara soal penerapan prinsip akuntabilitas ya, sebenarnya di cabang ini juga punya hak kayak gitu untuk melakukannya karena kan wilayahnya juga berbeda gitu, keberadaannya berbeda. Artinya stakeholder yang terlibat oleh organisasi tersebut juga berbeda gitu. Nah, artinya lagi adalah informasi yang diperoleh ataupun dikumpulkan ya oleh si organisasi cabang ini pun juga harus disampaikan kepada stakeholder atau khalayak di wilayah si anak cabang ini sendiri. Terlepas ini juga terinformasi di induk ya, di mungkin ada masuk di dalam laporan tahunan atau mungkin di apa media gitu, media si Indo ini gitu ya. Tapi si lokal itu juga punya keleluasaan untuk mempublikasikan atau menyampaikan informasi eh, mereka sendiri gitu di wilayah kerja mereka. Nah, itu yang apa penting untuk dilakukan. Kalau siapa yang harus bertanggung jawab ya? Yang harus bertanggung jawab ya orang-orang di organisasi tersebut gitu, mulai dari level apa pimpinan ya sampai kemudian di level pelaksana kayak gitu. Nah, ini contoh aja ya. Kadang kayak gitu di sebuah organisasi itu di pelaksana ya, kan ada direktur atau ketua, ada office boy-nya atau mungkin satpamnya. Seringkali nih si satpam atau office boy ini tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Yang mereka tahu ya hanya tugas mereka sebagai satpam. Tapi kalau mau menggunakan prinsip akuntabilitas, visi misi organisasi itu harus dipahami dari mulai tingkat pimpinan, bahkan si boardnya ini, sampai dengan tingkat si satpamnya atau office boy ini. Nah, mungkin selama ini banyak yang belum melakukan itu. Tapi kalau mau melakukan praktek akuntabilitas, ya itu harus dipahami, harus diketahui gitu. Karena
bicara organisasi itu misalkan isinya kan beragam ya. Saya contohkan aja pupuk. Pupuk ini mungkin sangat inklusi kayak gitu. Ada teman-teman disabilitas juga, ada teman-teman, ini contoh aja ya, misal ya, ada teman-teman, mungkin bukan pupuk organisasi A, ini ada teman-teman disabilitas, ada teman-teman ragam gender kayak gitu, laki-laki perempuan kayak gitu. Itu lengkap di situ. Nah, kumpulan orang-orang ini itu adalah sumber dayanya si organisasi. Jadi kalau bicara organisasi A, itu ya isinya kumpulan orang-orang ini gitu. Ketika organisasi sudah punya visi misi, udah punya mungkin slogan dan lain sebagainya, ya itu sebenarnya itu harus bicara masing-masing individu ini. Individu-individu ini harus tahu gitu, harus memahami, gitu. Dan dia harus mencerminkan si organisasi itu. Jadi ketika bicara prinsip, organisasi ini menerapkan misalkan prinsip soal keadilan gender gitu. Jangan sampai prinsip keadilan gender itu hanya menjadi prinsip organisasi semata. Tapi dia harus dipahami nih oleh masing-masing anggotanya ini, elemen yang ada di dalam ini. Mereka harus menerapkan apa itu keadilan gender gitu. Dan bahkan mempraktekannya gitu. Jadi tidak hanya dipraktekkan oleh organisasi dalam mengimplementasikan program, tapi juga di dalam tata kelola organisasi itu. Nah, itu. Jadi itu yang seringkali kita memahaminya masih berbeda. Ada dua ruang gitu antara organisasi dan orang yang ada di dalamnya gitu. Terlepas dia pekerja, pendiri dan sebagainya, tapi ketika masuk di dalam organisasi, maka kita harus melihatnya utuh ya organisasi ini. Gitu. Jadi kalau saya kembalikan ke pertanyaannya Kak Ferry tadi kayak gitu soal bagaimana semua pihak bertanggung jawab ya. Sebenarnya semua pihak bertanggung jawab, tapi bagaimana gitu? Ya kemudian harus ada kesepakatan gitu. Mekanisme organisasi itu seperti apa? Kalau terjadi seperti ini, berarti kan harus membuat laporan pertanggungjawaban ya. Sebenarnya nanti akan ada nih akuntabilitas individu gitu lah. Kalau kita bekerja pun kita punya akuntabilitas juga gitu. Maka ya masing-masing harus mempertanggungjawabkan dan di dalam konteks mekanisme organisasi itu harus dirangkum di dalam sebuah laporan supaya kemudian itu kan bagian ketika organisasi induk mempunyai anak cabang itu kan proses dari organisasi itu untuk berkelanjutan atau sebenarnya organisasi itu sedang beradaptasi gitu dengan kondisi saat ini. Maka setiap prosesnya itu ya harus terdokumentasi gitu. Nah, ketika terdokumentasi, maka kemudian itu harus menjadi sebuah informasi. Jadi kalau nanti bicara soal sejarahnya apa organisasinya Kak Ferry akan tahu nih, oh ternyata di tahun 2025 organisasi ini kemudian membuka cabang. Nanti larinya ke sana. Kira-kira itu Kak Ferry semoga cukup memberikan apa penjelasan ya dan gambaran gitu. Ya, terima Silakan kasih, kalau Bu. belum ya kalau belum jelas kita bisa diskusi. Eh, Ya, terima kasih Ibu Fahira. Selamat pagi. Ya, mohon maaf bolak-balik ini di Zoom. Kadang hadiri dengan teman-teman pertemuan. Nah, saya menarik ini soal akuntabilitas dan transparansi manajemen organisasi OMS Nirlaba karena agak kompleks menurut kami karena manajemen OMS ini membawa dua orientasi sekaligus. Satu orientasi ideal, yang kedua manajemen praktis. Nah, berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi, kita ini kan memiliki relasi hubungan kerja dengan berbagai pihak. Baik itu komunitas sasaran, dampingan program, mitra komunitas, dengan donor, secara internal juga tentu tidak bermasalah secara internal karena ada SOP, ada mekanisme di internal, begitu juga dengan pihak pemerintah.
Tapi yang jadi problem biasanya adalah transparansi dan akuntabilitas di tingkat komunitas sasaran, komunitas mitra yang menjadi sasaran program. Nah, apakah semua aspek dalam manajemen organisasi, baik kalau dari sisi perencanaan program kan kita mulai dari proses perencanaan secara bersama dengan mereka, apa yang menjadi kebutuhan dan masalah mereka, terus langkah-langkah kerja bersama. Tapi biasanya kan masuk kepada tingkat manajemen perencanaan program, itu kita sudah menyesuaikan dengan aspirasi donor. Dan juga dari aspek manajemen keuangan tentu banyak agak kompleks. Nah, apakah bagaimana metode praktis dalam memberikan pertanggungjawaban kepada komunitas sasaran program kita, mitra komunitas. Saya kira di situ yang biasa secara teknis kita banyak hal tanda kutip yang tidak semua dibuka kepada kelompok sasaran mitra program kita. Saya kira itu barangkali pertanyaan, Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Abdul. Ini menarik ya. Seringkali kita itu kalau bikin program ya itu kita melibatkan komunitas nih, tanya-tanya. Makanya ada sampai kemudian ada satu saat ya beberapa LSM atau OMS itu kemudian resah juga gitu. Nah, kalau kami nanya gitu kami ditanya informasi kami akan dijual ke donor mana gitu. Nah, itu sempat muncul juga kayak gitu. Nah, tapi kemudian ketika tadi saya membuat lingkaran lah memahami soal keberadaan organisasi masyarakat sipil. Memang masyarakat sipil ini si pelaksananya itu kan nggak bisa melakukan cenayang ya dalam melakukan program karena kemudian kelahirannya itu pun juga didasari pada persoalan-persoalan yang ada di masyarakat kayak gitu. Nah, tentu yang kemudian yang harus mereka jawab adalah persoalan di masyarakat itu sendiri gitu, apapun fenomenanya gitu. Nah, tadi pada saat menyusun program kayak gitu ataupun kegiatan melibatkan komunitas. Tapi kemudian di dalam prosesnya karena harus menyesuaikan segala macam dengan internal dan juga dengan donor, ada tantangan nih. Bagaimana kemudian melakukan transparansi ke komunitas? Gitu. Pertanyaan saya sederhana. Apa yang dikhawatirkan untuk bisa disampaikan ke komunitas? Karena dari situ akan kelihatan. Dalam konteks akuntabilitas ya, ketika ini kan akuntabilitas itu tadi saya memahamkan umumnya itu adalah soal pertanggungjawaban yang dilakukan oleh organisasi itu. Bahkan kita pun tidak hanya berkewajiban mempertanggungjawabkan, ketika kita diminta, maka kita juga harus memberikan itu informasi itu. Sama dengan konteks komunitas itu. Kita sudah mengambil informasi, mungkin juga melakukan bekerja bersama-sama dengan mereka. Artinya mereka harus dilibatkan. Di dalam proses itu mereka juga harus dilibatkan ya gitu. Nah, kadangkala kita itu menggunakan asumsi ya gitu. Asumsi itulah yang kita harus lepaskan gitu ketika bekerja dengan komunitas ya. Karena dari awal berdirinya kita sudah akan mendedikasikan apa yang dilakukan adalah untuk keadilan sosial di masyarakat tersebut, maka apapun kondisi masyarakat itu, kita harus bisa menerimanya gitu. Bahkan akan bersama-sama untuk mengajukannya, memberdayakannya gitu. Nah, mereka juga harus dilibatkan ya gitu. Harus dimintain sarannya, masukannya juga seperti apa supaya mereka juga tahu gitu. Persoalan apa sih donor ini kayak gitu, mintanya begini-begini ya kita harus sampaikan ya gitu. Nah, itu proses transparansinya terjadi di situ gitu. Bahkan ketika makanya tadi saya masih agak ganjil nih satu pertanyaan tadi karena kalau itu terurai gitu maka kemudian jawabnya lebih mudah gitu. Nah, soal transparansi komunitas ya apapun itu harus disampaikan bahkan kemudian hasilnya gitu. Mungkin pertanyaannya soal apakah soal jumlah anggaran kita juga harus sampaikan ke komunitas kayak gitu. Bisa boleh, bisa tidak gitu. Ini teman-teman memahami soal transparansi itu seperti apa gitu. Nah,
Oh, nanti ternyata ada yang reseh nih nanya, sebanyak itu untuk apa saja kayak gitu. Kalau kemudian niatin organisasi itu tersebut adalah untuk tadi mencapai keadilan sosial di masyarakat tersebut, saya pikir juga nggak masalah kayak gitu. Karena tidak ada tendensi apapun ya kayak gitu. Ya sudah, kami mendapatkan, kan biasanya nih sekarang ini trennya sebuah program mau dimulai itu ada kick off-nya. Jadi apapun itu disampaikan nih programnya, jumlah besaran uangnya kayak gitu. Saya yakin itu akan bisa apa ya, ketika pembagiannya, yang maksudnya pemberdayaannya itu imbang, itu saya yakin masyarakat tidak akan apa protes ya, karena kemudian dalam pelaksanaan program itu kan pasti juga ada biaya-biaya untuk pelaksananya, untuk programnya. Ya jangan sampai kemudian pembiayaannya lebih besar ke internal OMS dibandingkan ke masyarakatnya. Makanya kan di dalam proposal itu kan ada ya apa di mekanisme yang mungkin untuk manajemen itu hanya ada yang 10%, ada yang 8% gitu. Itu kan dibatasi karena harapannya ya itu digunakan untuk kegiatan. Nah, ketika konsep itu diterapkan, saat itu tidak masalah untuk melakukan apa memberikan laporan ya kepada komunitas. Gitu. Jadi kita harus mendudukkan komunitas tidak hanya sebagai sasaran kita, sebagai objek, tapi jadikanlah dia juga sebagai subjek. Bagaimana cara menjadikan dia sebagai subjek? Libatkan si objek ini kemudian, sehingga kemudian pelekatan soal objek itu sudah tidak ada lagi karena ini menjadi program bersama. Itu kemudian, nah ini harus di sebelum penerapan prinsip akuntabilitas apa konsep berpikirnya juga harus dirubah terlebih dahulu gitu tadi soal objek subjek itu tadi supaya kemudian tidak ada nih soal tantangan transparansi di komunitas karena memang sudah clear nih dari awal sampai akhir sudah clear. Nah, itu yang kemudian memang harus dilakukan oleh organisasi itu. Jadi apa organisasinya Pak Adul ya harus menyampaikan. Misalkan biasanya kan tidak selalu ya kita melibatkan komunitas itu selalu goal ya proposalnya. Ya kita harus sampaikan. Kita sedang berusaha, kita mengajukan ini ke sini gitu. Nah, setelah dapat gitu, apapun hasilnya akan disampaikan, harus disampaikan kepada mereka karena ini dibangun bersama-sama. Nah, itu bagian dari transparansi dan juga akuntabilitas. Jadi sebenarnya kalau di dalam kerangka pikir kita sudah clear gitu, maka sudah tidak ada masalah di dalam menjalankannya. Tapi kalau kemudian di dalam kerangka pikir kita masih terkotak-kotak, masih ada apa namanya kekhawatiran-kekhawatiran ya itu, nah itu yang kemudian sebenarnya yang menjadi masalahnya, tantangannya ada di situ. Mungkin itu Pak Abdul, mungkin saya nggak tahu apakah bisa menjawab ya, karena mungkin saya nggak tahu nanti kalau butuh kemudian ada diskusi apa personal silahkan saja. Saya sebenarnya ini menjadi ruang bersama ya kalau kemudian belum bisa berbagi. Kalau ini kan kesannya sangat kasustik ya itu. Bagaimana Kak Abdul? Apakah jelas atau ada pertanyaan lagi? Boleh? Ya, jelas. Terima kasih, Ibu. Sama-sama Pak. Nah, jika teman-teman mungkin masih apa meraba-raba, menimang-nimang, kira-kira apa bisa nggak ya saya bertanya begini kayak gitu. Nah, mungkin kalau kesulitan itu kayak gitu bisa nanti mengirimkan lewat WA ya ke apa kawan-kawan panitia kayak itu ingin menanyakan pertanyaan kayak itu juga dibolehkan sehingga kemudian nanti kita bisa angkat di apa seri selanjutnya gitu tanpa saya harus menyebutkan sebuah organisasinya gitu. Jadi ini menjadi apa kasus kita bersama gitu. Itu juga boleh kalau kemudian berkeberatan karena memang tantangannya bicara soal organisasi ini baik enggak ya saya ngomongin soal internal organisasi saya kayak gitu. Kadang ada yang seperti itu gitu. Tapi sebenarnya kita harus membuka ya kerangka pikir kita sedang belajar soal akuntabilitas. Prakteknya ya ada di masing-masing organisasi gitu. Harapannya setelah ini pengetahuan soal akuntabilitas ini kemudian bisa mulai dipraktekkan di organisasi masing-masing karena kemudian
kenapa serial diskusi ini lahir kan sebenarnya tentu sebelumnya sudah ada asesmen awal gitu. Ternyata tantangan untuk organisasi yang bergerak di isu lingkungan itu adalah soal akuntabilitas. Padahal ketika bicara lingkungan itu tidak akan ada putusnya. Nah, gimana nih supaya akuntabilitas itu menjadi prinsip di organisasi yang fokus pada isu lingkungan. Kira-kira apa gambaran besarnya seperti ini. Nah, sebelum aku tutup, mungkin ada closing statement dari Mbak Wiwit. Silakan, Mbak. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau bicara akuntabilitas ya, jadi akuntabilitas itu apa sih, binatang apa sih itu dalam konteks organisasi non-profit seperti apa sih, apakah juga penting ya sebetulnya. Tadi kita harus kembalikan pada esensi ya, keberadaan organisasi masyarakat sipil. Kalau melihat semangat organisasi ini dibangun adalah untuk masyarakat, untuk kemaslahatan umat, gitu, maka kemudian dari situ sudah akan bisa ditarik ya. Artinya ya akuntabilitas yang harus dilakukan gitu. Karena sejak berangkatnya berdiri organisasi masyarakat sipil, sebenarnya nilai semangat akuntabilitas itu sudah ada. Jadi sebenarnya tinggal mewujudkan. Saya mungkin ini bisa juga ini materi yang sangat ringan, bisa juga ini menjadi materi yang sangat berat kayak gitu karena memang akan berkaitannya di organisasi ini sangat banyak ya ketika menerapkan prinsip akuntabilitas itu. Tapi kita harus memulainya. Kalau kemudian organisasi masyarakat sipil ini mau berkelanjutan dan juga mau adaptif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Wiwit atas closing statement-nya dan pemaparan hari ini. Dan terima kasih banyak juga kepada teman-teman atas keaktifan serta sharing pengalamannya. Semuanya selamat menjalankan aktivitas. Terima kasih banyak semua. Terima kasih Terima banyak. kasih. Sampai berjumpa Terima kembali. kasih. Terima kasih Kak Vivi ya.